Kita akan melanjutkan abam kita episode 730 ya saudara. Dari wanita usia 20 tahun sudah menikah. Di sini saya mau cerita dan akan bertanya perihal rumah tangga kakak saya yang pernikahannya karena dijebak. Karena menurut adat dan kebiasaan di kampung, kalau lelaki dan perempuan tertangkap berduaan langsung dibawa ke RT dan langsung dikawinkan. Padahal waktu itu kakak saya posisinya tidak berduaan dengan pria ini. Karena kami belum punya TV, maka seperti biasanya kakak saya dan tetangga-tetangga lain rame-rame nonton TV di keluarga pria ini. Akhirnya mereka dinikahkan dan beberapa bulan setelahnya baru ketahuan ipar saya ini ternyata berstatus duda anak satu dengan perempuan muslim. 10 tahun menikah, mereka mempunyai 2 anak. Ipar saya ini seorang penyanyi lokal. Suatu hari ipar saya bertemu dengan sepupu saya, pria juga, seorang penyanyi lokal. Singkat cerita, ternyata baru ketahuan ipar saya dan sepupu saya jeruk makan jeruk atau homo. Bahkan ipar saya sebelumnya pun pernah melakukan hubungan sesama jenis. Bahkan sepupu saya pun juga mengirim foto-foto kemesraan mereka ke kakak saya. Setelah ipar saya pulang ke rumah, mereka ribut dan kakak saya pernah kasih kesempatan, tetapi ipar saya masih saja bertemu dan terus melakukan kebiasaan dengan sepupu saya. Akhirnya kakak saya pergi menjauh dan beberapa tahun kemudian menikah lagi dan sudah pemberkatan di gereja. Kini mereka memiliki anak usia 4 bulan dan anak dari suami pertama ikut kakak saya dan suami barunya tinggal bersama. Pertanyaan saya, apakah pernikahan kakak saya yang sekarang dengan suami barunya ini bahkan sudah pemberkatan di gereja, apakah sah di hadapan Tuhan dan apakah mereka masih layak masuk surga? Saya jawab dulu ya, kakakmu ini hidupnya sudah ambiar, hancur. Tetapi Tuhan mampu memulihkan kembali. Itu hebatnya Tuhan. Jangan ingat masa lalu, hiduplah baru. Tuhan akan memberikan pemutihan, pengampunan, dan pemulihan. Mulailah hidup sungguh-sungguh. Kakakmu dan suaminya mendapat kesempatan untuk masuk langit baru, bumi baru. Dulu kakak kamu juga tidak pernah berniat pengen punya hidup seperti ini, bukan? Dan ini hebatnya Allah semesta alam yang berkemurahan besar. Oke. Kadang saya juga takut Pak untuk memberikan video khotbah untuk kakak saya supaya membangun kerohanian. Supaya menjadi Kristen bukanlah sekedar identitas dan rutinitas. Pengertian seperti apa yang saya sampaikan supaya membangun kakak saya Pak? Saya ingin menyampaikan takut salah dan takut tidak sesuai firman. Saya merasakan beban untuk kakak saya ini. Kamu keren, nak. Usiamu 20 tahun tetapi kamu sudah punya pandangan yang begitu baik ya untuk sesamamu. Tuhan sayang orang-orang seperti kamu dan kamu akan pasti terlindungi. Jika kamu bisa memberi perhatian kepada orang seperti ini, karena orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan mendapat belas kasihan. Sampaikan kepada kakak kamu bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk mengampuni, memulihkan, memutihkan. Sekarang harus mulai hidup suci, cari Tuhan sungguh-sungguh, kirimkan video-video Om Eras. Biar dia ikut Ruth ID dan diubahkan Tuhan. Amin. Oke, dari ibu rumah tangga usia 45 tahun. Pak Eras tuh, saya mau tanya Pak, sejak tahun 2020 kami diakonis dari gereja karismatik juga, ada 10 orang pindah ke GSKI. Oh ini di Sumatera ya. Pertanyaan apa di GSKI ada diaken atau diakonis Pak? Ya tentu ada semacam itu. Tetapi tidak memiliki kekuasaan lebih dari gembala. Karena GSKI itu otonomi, gembala itu adalah pemimpin yang merupakan decision maker, pembuat keputusan. Ya, seperti gereja kamu sebelumnya. Persis.
gereja kamu sebelumnya juga seperti GSKI, karena saya pernah ada di gereja seperti gereja satu sinode dengan gerejamu. 2. Sebenarnya gembala itu fungsinya sebagai apa? Karena gembala di gereja kami tidak pernah membawakan firman. Wah, semua diambil alih oleh wakil kepala atau dari luar. Bagaimana, Pak? Wow, saya tidak tahu. Mestinya gembala itu berkhotbah. Mestinya idealnya gembala itu berkhotbah. Ya, idealnya, tapi tidak mutlak. Kadang-kadang di gereja karismatik seperti gerejamu atau seperti GSKI, gembala itu sebagai pengurus manajemen gereja, tapi memberikan pelayanan dalam berbagai aspek kecuali khotbah di kebaktian umum. Kadang-kadang juga khotbah di kebaktian rumah tangga saja, ya, tapi tidak mutlak. Ya, karena tidak semua orang memiliki talenta berkhotbah. 3. Apakah di GSKI saat ibadah tidak boleh ditampilkan vokal grup dari wanita suara kebenaran Injil? Oh ya, enggak apa-apa. Paduan suara, solo, tergantung gembala. Padahal tujuan kami buat belajar lagu Pak Eras sekaligus untuk memuji Tuhan. Malahan yang saya dapatkan perkataan kasar yang keluar dari wakil gembala. Saya tidak tahu yang kau maksudkan ini siapa dan bagaimana ya. Oke, nanti dilayani Ibu Esther ya nak. Supaya dibantu kebingungannya ya. Oke, dari pria usia 37 tahun sudah menikah di Klaten. Seri pengajaran Logos apakah sudah membahas Kejadian 1:26 Pak? Belum. Nanti kita bahas ya. Juga Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dibahas di sesi mana Pak? Apa terlewatkan? Juga belum, tapi pernah saya singgung. Saya akan memberikan pengajaran khusus mengenai hal ini. Ya, oke. Saya sudah mulai mengikuti pengajaran Pak Eras sejak tahun 2010 lewat website, majalah Tur dan lain-lain. Dan saya sempat bergereja di Rehoboth saat saya tinggal di Jakarta tahun 2011-2013 ya, waktu masih GBI ya, GBI Rehoboth. Saya juga mengikuti seri pengajaran Bapak terkait Logos. Menurut saya ini sangat nyambung seperti seri pengajaran lain, misal seperti terkait dengan Corpus Delicti. Tapi terus terang pengajaran terkait Logos ini sedikit banyak mengguncangkan bangunan berpikir, doktrin terkait Tritunggal yang umum dipercaya umat Kristen termasuk saya. Saya sangat bisa menerima kalau Yesus saat di bumi adalah 100% manusia. Dan dia mengakses segala sesuatu yang bersifat ilahi, supranatural selalu oleh Roh Kudus. Top, benar ini. Dan selalu dalam penurutan kepada Bapa. Top, benar ini. Itulah pola yang diwariskan kepada kita. Untuk itulah Yesus disebut yang sulung. Top, ini benar. Tapi yang belum bisa saya mengerti terkait eksistensi Yesus sebelum Natal. Sesuai perkataan Pak Eras belakangan, memang Alkitab tidak berkata banyak terkait hal itu. Bukan hanya tidak berkata banyak, tidak ada. Hanya asumsi ya. Tapi bukan berarti tidak ada, mungkin ada, kita tidak boleh ceroboh ya. Tapi kalau tidak salah ingat di seri khotbah Pak Eras dahulu, Kristologi mungkin 7 tahun yang lalu, disebutkan bahwa Allah yang menampakkan diri kepada tokoh-tokoh Perjanjian Lama adalah Yesus. Karena Bapa adalah roh, selamanya tidak nampak dan hanya dalam perwujudan Yesus. Waktu itu saya belum mengerti rahasia firman seperti hari ini. Jadi Kristologi dan Tritunggal buku yang saya tulis harus diganti. Amin. Terus terang, awam seperti saya kan sedikit terkendala untuk memahami secara posisi yang terkandung dalam teks Alkitab karena penerjemah Alkitab bisa mengandung terpengaruh doktrin si penerjemah. Begitu dulu Pak, iya betul. Penerjemahan Alkitab pun seringkali terpengaruhi oleh doktrin ya, pengajaran si penerjemah. Ya, jadi tulisan saya mengenai Kristologi, khususnya mengenai monoteisme Allah atau Tritunggal,
Mengenai Roh Kudus, ya kalau mengenai Roh Kudus kayaknya tidak direvisi ya, tapi mungkin. Pokoknya mengenai keberadaan Allah harus direvisi total. Total. Karena pemahaman saya baru. Tuhan bukakan. Setelah hidup saya makin benar, doa puasa, dan hidup lebih kudus, Tuhan bukakan luar biasa. Ini pengalaman pribadi ya, tidak menyangkut orang lain. Kalau orang lain dibukakan yang lain, silahkan. Saya tidak membenturkan dan juga tidak menyerang orang. Oke, sekarang saya teruskan dengan wanita usia 38 tahun menikah 2 anak di Kupang NTT. Bapak rohaniku, walaupun banyak beredar di media sosial yang memotong video Bapak dan membuli Pak Eras, tapi bagiku Pak Eras tetap number 1 di hatiku. Waduh. Oh ya Pak, terima kasih Bapak karena sudah menjawab pertanyaan saya di episode lalu. Tapi ada satu episode yang tidak dijawab. Saya kirim pada tanggal 3 Juni kemarin, tapi sampai hari ini belum dijawab. Dihubungi orang ini ya. Nanti pasti ditanyakan mana yang belum dijawab. Tidak boleh ya, tidak dijawab. Coba nanti mungkin ada yang langsung dijawab. Kalau pribadi sering saya serahkan kepada konselor, tidak saya baca di depan ya. Atau belum dijawab ya. Saudara, kami akan pasti merespon. Harus dijawab. Saya mau cerita sedikit ya Pak. Bulan Juni kemarin abang dari suami saya meninggal. Dan meninggalnya tiba-tiba nggak sakit apa-apa. Malam tidur, pagi udah nggak bangun. Dan sebelum dia meninggal ada jaket dan sarungnya yang hilang. Jaket dan sarungnya hilang. Tapi setelah dimakamkan 9 hari kemudian, jaket sama sarungnya tiba-tiba muncul di belakang rumah. Dan anehnya jaket sama sarung itu masih baru waktu hilang. Tapi setelah ditemukan kelihatannya sudah usang seperti pernah dikubur dalam tanah. Dan abang dari suami saya juga datangin mertua saya dan juga adik ipar seperti mimpi. Kata mereka abang dari suami saya ini kasih tahu mereka ada 4 orang yang suanggi menggunakan ilmu hitam untuk membunuh abang dari suami saya ini. Dan adik ipar saya sempat minta doa dari pendeta di Jakarta. Dan pendeta itu bilang betul. Dan pendeta juga bilang mereka lagi mengincar suami saya. Tapi saya tetap percaya kalau Tuhan belum mengizinkan seseorang untuk meninggal, tidak mungkin manusia bisa mencabut nyawa orang. Saya potong dulu di sini. Itu benar. Setan tidak berhak mengambil nyawa orang, kecuali orang itu memang dimiliki dan dikuasainya. Tapi terkadang keadaan ini membuat saya selalu khawatir. Bagaimana menurut Bapak tentang semua ini? Tolong kasih pencerahan, Pak. Saya potong dulu, saya jawab. Begini nih. Kamu dan suamimu sungguh-sungguh dalam Tuhan hidup suci. Tidak ada setan yang bisa menyentuh hidupmu. Adapun pengalaman supernatural yang tadi kamu kemukakan, saya tidak bisa memberikan komentar. Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas suamimu akan terlindungi kalau kamu hidup dalam Tuhan. Setan tidak akan bisa mengambil nyawa anak-anak Allah yang hidup benar. Saya minta tolong doakan suami agar dilindungi oleh Bapa Yahweh dari kuasa gelap. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong pria ini, suami dari wanita ini, dari ibu ini, Bapak. Aku mohon lindungilah Bapak. Amin. Oh ya, waktu kemarin saya mendengar Abam, tidak hafal episode berapa, tapi yang pasti ada seorang pria yang katanya preman dan juga pembunuh. Tapi Bapak bilang hubungi dia, kita cari orang-orang seperti ini. Maksudnya apa nih? Tapi yang pasti ada seorang pria yang katanya preman dan juga pembunuh. Tapi Bapak bilang hubungi dia, kita cari orang-orang seperti ini. Ya maksudnya apa ya, saya kurang tahu nih. Tetapi yang jelas orang-orang seperti ini harus didoakan supaya bertobat. Biar dia pembunuh, biar dia preman, supaya dia bertobat. Tuhan pun sayang mereka. Saya jadi terharu dan menangis dengan ketulusan Bapak.
Saya juga sedih karena ada yang mengirim lewat Aban dan mengatai Bapak dengan kata-kata yang tidak patut. Tapi Bapak merespon dengan penuh kesabaran yang tulus. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu dan tetap semangat menyuarakan kebenaran yang murni. Karena mungkin 10 atau 100 orang yang membenci Bapak, tapi beribu-ribu orang yang mendoakan Bapak. Salam LB3, love you. Love you too, ya. Umurmu 38 tahun. Tuhan memberkati kamu, ya. Setia terus. Aku tadi sudah mendoakan suamimu, ya. Nama ini Bapak di surga. Aku sebutkan di dalam pikiranku nama ini. Suaminya Bapak Yahweh lindungi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pria usia 68 tahun sudah menikah di Jakarta. Mohon dukungan doa untuk suami saya. Di Jakarta Timur, namanya CIL. Tiap malam jam 12 sudah diganggu roh jahat. Jadi hidupnya penuh kecemasan. Kalau Anda tinggal di Jakarta, bawalah ke Mall Arta Gading lantai 5 kami doakan. Kami sering melakukan doa pelepasan. Nanti sekretaris saya akan hubungi untuk didoakan. Ya bisa Pak Sutardi, bisa saya sendiri. Ya kita lepaskan orang-orang yang diganggu kuasa gelap. Nanti rumahnya diurapi pakai minyak urapan, didoakan. Pasti Tuhan tolong. Oke. Dari wanita usia 49 tahun. Saya ibu dengan 3 orang anak dan saya PNS, suami selama 14 tahun tidak memberi gaji ke saya. Karena katanya ditabung untuk modal ketika pensiun. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari di rumah menggunakan gaji saya. Gaji suami diambil untuk biaya kuliah anak-anak. 4 tahun sebelum pensiun, suami mulai selingkuh dan mengajak nikah perempuan lain. Tapi perempuannya tidak mau dan tahun 2001 ketahuan selingkuh lagi. Dan Juli 2022 setelah pensiun dia meninggalkan kami dan membawa semua tabungan kami. Dan Mei 23 suami menikah dan diberkati di salah satu gereja di Medan. Tabungan dibawa semua. Sempat suami mengurus surat cerai tapi tidak bisa karena tidak ada saksi sehingga gugatan dicabut. Tapi gereja yang memberkati bahaya. Ya. Melanggar hukum. Kemudian bulan Juni 2023 mau mengajukan gugatan cerai lagi tapi tidak ada saksi yang mau sampai akhirnya suami minta saya mengajukan gugatan cerai karena dia perlu KTP dan KK untuk di tempat yang baru dengan istri barunya. Saya sudah tidak menghalangi lagi karena saya sempat diancam mau dibunuh. Dan saya sempat depresi saat dia selingkuh. Jadi saya tidak mau menghalanginya lagi. Saya sudah doa puasa 40 hari. Saya konseling ke beberapa pendeta, bahkan suami juga ikut konseling. Tapi tetap memilih hidup sama perempuan itu dan sekarang gugatan itu saya ajukan. Aku yang mengajukan, kata wanita ini. Apakah saya bersalah di mata Tuhan? Saya biasanya pelayanan ketika nanti saya bercerai, apakah bisa masih pelayanan? Saya merasa bersalah, tapi kalau saya tidak cerai, saya takut suami akan menyakiti kami karena dia sudah ngancam. Kalau saya mempersulit perceraian ini, dia akan ambil rumah yang kami tempati. Saya tidak punya tabungan, apa yang harus saya lakukan, Pak? Salahkah kalau saya menggugat suami, anak-anak saya malah mau kami bercerai? Salahkah saya menggugat kami? Anak-anak saya malah mau kami bercerai karena kasihan lihat saya dan anak-anak merasa ada dan tidak ada bapak, nggak ada pengaruhnya. Lebih enak nggak ada bapak karena bapaknya orang yang sangat pelit. Aduh Tuhan. Saya takut kalau saya tidak menceraikan dia, apa yang sebaiknya saya lakukan? Di beberapa konseling dengan pendeta saya selalu dilarang untuk bercerai dan harus bertahan dan berdoa supaya dia kembali. Tapi saya takut. Bahkan ketika dia ada di rumah saya nggak berani tidur karena takut dibunuh. Saya lebih tenang nggak ada dia di rumah seperti ini. Saya merasa punya hidup dan masih bisa tidur. Oke. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Kalau suamimu memang berkeras mau cerai dengan ancaman itu,
dan hidupmu menjadi tidak nyaman kalau dia bersamamu, dan kamu sudah berdoa, jalani saja hidup yang kamu harus jalani. Seturut kehendak Allah. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Tuhan melindungi kamu. Tuhan melindungi anak-anak kamu. Ya. Secara de jure kamu belum cerai, tapi secara de facto kamu bercerai. Jadi mestinya sih dia yang mengajukan gugatan, ya. Bukan kamu mestinya. Tetapi sudah terjadi, apa boleh buat. Sudah, jalani saja. Toh kamu nanti pulang ke surga tidak dengan suami. Tapi saya harus mengatakan tanpa bermaksud menyumpahi, suamimu bahaya. Celaka hidupnya. Dia kejam. Dia pikir tidak ada hakim di jagat raya ini. Ada Tuhan yang hidup. Jadi kalau kamu sudah berkeadaan atau sudah berkeadaan berstatus janda, saya kira kamu tidak perlu menikah lagi, ya. Dengan usia 49 tahun, kamu habiskan waktumu untuk mencari Tuhan dan membesarkan anak-anak. Ingat, tidak usah cerai, tidak usah kawin lagi, kamu akan celaka. Tidak usah nikah lagi. Oke, jalani terus hidupmu tanpa suami dan tidak usah menikah lagi. Kalau suatu hari suami bertobat dan balik, tentu kamu harus menerima. Apa artinya sebuah surat? Oke, cerai. Tapi kamu masih membuka ruangan hidup untuk suami kalau dia bertobat dan balik. Karena anak-anakmu tidak punya bapak selain dia. Ya, Tuhan berkati. Wanita usia 45 tahun. Saya sudah mencoba ikuti nasihat Pak Eras agar diam, tidak banyak bicara. Awal-awal saya melakukannya dan mengendalikan emosi. Tapi justru suami saya tambah parah, tambah selalu menyakiti hati saya dengan perkataannya yang menyakitkan. Menurutnya itu tidak salah, dia justru tambah tidak percaya kepada saya dalam hal apapun. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, percaya pada Hawa. Ini ngawur suami. Ini ibu usia 45 tahun, ya. Jadi suami jangan percaya istri, itulah yang sering dia katakan kepada saya. Sehingga, sebentar saya ngomong ya. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, percaya Hawa. Dia tidak belajar Alkitab. Waktu Hawa memetik buah, suaminya bersama dia. Suaminya bersama Hawa. Tidak terpisah, suaminya juga yang bertanggung jawab. Kok bisa berkata jangan percaya istri? Memang tidak semua istri itu baik. Tapi tidak semua istri itu jahat. Juga tidak semua pria itu jahat. Ada yang baik juga. Oke, saya teruskan. Sehingga semua masalah yang terjadi disebabkan oleh saya, katanya. Seperti Hawa yang memakan buah semua jadi masalah. Kami tidak pernah ingin bercerai, kami berdua sangat memegang komitmen pernikahan. Tetapi hati saya pedih terluka terus. Ketika suami sakit waktu pemasangan ring bypass di jantungnya, saya menunggunya, melayaninya dengan betul serius, tulus, agar dia merasa nyaman. Tapi seringkali dia bilang saya mencoba membunuhnya. Wow. Bahkan di depan temannya yang sedang menyenguk di rumah sakit, suami berkata, istri saya senang kalau saya mati, sungguh hati saya sakit. Dia selalu berkata bahwa sayalah penyebab suami sakit. Saya sungguh terpukul dan membuat saya stres. Belakangan ini saya juga terbawa emosi dan berkata kasar karena tidak kuat selalu menjadi tertuduh. Saya hampir-hampir meninggalkannya, tetapi selalu ingat, di dunia hanya sementara. Saya mau ikut ke langit baru dan bumi baru. Saya selalu ingat seminar Pak Eras tentang surga. Saya membayangkan betapa indahnya surga itu bagus. Tapi saya orang berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Walaupun hati saya mau serius membenahi diri, rasanya susah sekali. Saya stres, Pak. Tolong Pak Eras, saya harus lakukan apa?
Kamu sudah lakukan yang terbaik. Usiamu 45 tahun masih belum tua sekali. Kamu diam. Kamu tertuduh, kamu diam. Perjalanan ini ada ujungnya. Fragmen ini ada ujungnya. Tuhan memandang kamu sanggup menghadapi pria sakit itu. Dalam tanda kutip, suamimu sakit. Kamu harus menghadapi dia bukan sebagai orang waras. Kamu hadapi dia bukan sebagai pria waras, tapi pria sakit. Jadi seperti di rumah sakit jiwa, ya, suster, dokter harus menanggapi pasien itu sebagai orang sakit. Demikian kamu menanggapi suamimu. Jadi sekarang kamu coba jangan banyak bicara. Kamu tenang saja. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kalau kamu sudah tidak sanggup, kamu SMS lagi ke Abam. Kamu didampingi oleh konselor kami, ya. Tuhan memberkati kamu. Kau masih punya amang, masih punya orang tua, saya paling tidak mendampingi kamu dengan tim Abam. Kuat. Jangan putus asa, jangan stres. Pasti kamu menang. Fragmen ini ada ujungnya. Makin kamu diam, makin dia menjadi-jadi, tapi makin dekat penyelesaiannya. Oke. Dari pria usia 23 tahun belum menikah di Medan. Saya bolak-balik jatuh dalam dosa nonton film pornografi, bahkan hampir jatuh ke dosa hubungan badan dengan pacar saya. Selain itu pacar saya juga memiliki dosa masa lalu kelam dengan mantannya. Dia menyampaikan ketika kami sudah menjalin hubungan pacaran. Udah beritahu ya. Awal mula saya menerimanya, saya mau membantu menolong dia keluar dari masa lalunya untuk mencintainya dengan kasih dari Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu saya malah jatuh bersama beliau. Saya pernah mencium bahkan meraba. Saya mau pulih Pak, saya nggak mau sampai berhubungan badan dengannya. Saya malu Pak dengan diri saya. Saya aktif pelayanan di gereja, saya malu sebagai guru Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Dan pacar saya ini. Saya nangis, saya bingung. Oh luar biasa nak. Kamu anak baik. Yang kamu lakukan, kamu bertobat, minta ampun. Kamu berjuang tidak melakukan dosa yang sama. Kamu lebih banyak waktu untuk doa pribadi, harus ada mendengar firman bersama-sama, ya, mendengar Truth ID, doa pagi bersama saya. Lalu buat komitmen bersama, tidak akan melakukan dosa. Ya. Kamu buat komitmen berdua. Jadi hanya tekad yang bisa membuat kamu lewat. Hanya tekad yang kamu perkuat yang membuat kamu bisa lewat dari perbuatan dosa ini. Tuhan memberkati sayang. Kau masih muda, Tuhan memberkati kamu. Dari ibu janda usia 54 tahun ya, janda ditinggal suami meninggal ya. Terima kasih Pak Era sudah menjawab pertanyaan saya mengenai rema. Pak Era, saya dengar kesaksian Pak Eras waktu ibadah raya kedua di MAG. Pak Eras mengatakan kepada cucu Pak Eras yang kedua, aku jagai kamu dengan kekudusanku. Saya sangat terharu dan menangis begitu luar biasa. Dalam hati saya berkata, saya juga ingin seperti Pak Eras menjagai anak-anakku dengan kekudusanku. Melakukan itu bukan hal yang mudah, seperti membalik tangan ya Pak, perlu proses. Tapi saya mau dengan pertolongan Roh Kudus. Yang lebih mengejutkannya lagi, Pak Eras saat saya membaca Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Wow, Pak Eras, Pak, luar biasa yang Pak Eras katakan kepada cucu Pak Eras itu. Rema yang sudah Pak Eras dapat saat dikenakan Pak Eras. Rema itu Pak Eras perkatakan kepada jemaat menjadi hidup, dan itu yang saya alami. Terima kasih Pak. Maaf sedikit kesaksian Pak. Suatu hari saya ajak
Saya diajak teman ke vilanya di puncak. Singkat cerita, saya sedang masak sayur waktu dia sambil memuji Tuhan. Saya berkata, Tuhan Yesus, kalau saya dipanggil pulang, saya belum bisa memberikan kado untukmu. Karena di hati Tuhan Yesus isinya jiwa-jiwa. Saya menangis saat itu. Sedangkan adik saya sudah membawa jiwa saya padamu. Dan ketua FE ya. Saya sudah pergi pelayanan ke berbagai negara untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Di saat menangis, ada suara berkata kepada saya, kamu kadonya. Itu perkataannya Pak Eras. Saya tambah menangis lagi. Apa maksudnya ya Pak Eras? Itu kadonya. Jadi ketika kita hidup suci, Ibu usia 54 tahun ya. Ketika Ibu hidup suci, hidup Ibu inilah kado. Tuhan disukakan oleh hidup Ibu yang hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya. Nah, saudaraku, demikianlah episode 730 sampai bertemu di episode 731. Tuhan berkati.